أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وهذا أيضا فيه كثرة طرق الخير، وأن الصدقة والبذل في سبيل الله ولو كان شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، وإن كان صغيرا في عين المنفق المعطي، فإن الله عز وجل عظيم الثواب جل وعلا. ولهذا لا يحقرن العبد من المعروف شيئا. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة أي جزء منها أو نصف التمرة، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال النووي: وفي رواية لهما عنه أي عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة ينقل له كلامه ويبلغه إياه، وإنما يسمعه من الله سبحانه وتعالى. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من أعمال الخير، لأن العبد سيقف أمام الله وسيكلمه الله ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فيلتفت الإنسان يمينا ويلتفت يسارا لا يجد إلا ما قدم. إذن على العبد أن يعمل الخير، وطرق الخير كثيرة حتى يلقى ذلك الذي قدمه عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد، أي لم يجد ولا شيئا يسيرا ينفقه، فبكلمة طيبة يقولها، سواء موعدة صادقة يعد بها من طلب منه مثلا، أو برد لطيف في من لم يتيسر له عونه ومساعدته، أو أيضا كلمة طيبة عموما يبذلها للناس فيدخل عليهم سرورا أو أنسا أو نحو ذلك، فهذا كله يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah", muttafaqun alaih. Nabi bersabda, hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan mensedekahkan sebagian buah korma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan seorang muslim hendaknya berusaha untuk berbanyak amalan kebajikan, dan jangan dia meremehkan amalan kebajikan apapun meskipun sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan sedikit amalan kebajikan apapun. Apakah kita memberi bantuan kepada orang lain berupa makanan meskipun sedikit, ataupun pakaian, atau yang perkara yang lain. Yang jelas jangan kita meremehkan kebaikan apapun. Bisa jadi kebaikan tersebut menjaga kita dari neraka jahanam, agar kita tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Bisa jadi menurut pandangan kita amalan tersebut kecil, bantuan tersebut kecil, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Walau bisyaqqi tamrah, jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun bisyaqqi tamrah, meskipun hanya sebagian korma atau setengah dari sebuah butir korma. Sangat sedikit kalau kita pandang dengan mata kita. Akan tapi ternyata itu juga merupakan sebab, sebagian dari korma ini atau setengah dari butir korma ini merupakan sebab yang bisa menghalangi seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain,
Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkan. Itu langsung, tidak ada perantara antara dia dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam." Tatkala dia melihat ke kanan, tidak dia dapati kecuali dia hanya melihat amalan-amalan yang telah dia lakukan. Tatkala dia melihat ke kiri, maka dia tidak mendapati kecuali amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Tatkala dia melihat ke depan, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapan wajahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Maka hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka, api neraka, meskipun dengan menyedekahkan sebagian atau setengah dari butir korma. Famalam yajid fa bi kalimatin thayyibah, dan barang siapa yang tidak mendapatkan sebutir korma atau setengah butir korma, tidak bisa mendapatkan apa yang bisa dia sedekahkan, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Hadis ini juga mendorong kita untuk memperbanyak amalan kebajikan. Karena ingat bahwasanya seorang hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wasithah, tanpa ada perantara antara dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu tidaklah dia melihat ke arah kanannya kecuali dia akan mendapati amalan-amalan yang dia lakukan akan nampak di hadapannya. Tidaklah dia memandang ke kiri kecuali dia akan mendapati amalan-amalan kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia akan nampak di hadapannya. Dan tidaklah dia melihat ke depan kecuali neraka jahanam di hadapan dia. Maka hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dari neraka jahanam tersebut dengan bersedekah, meskipun hanya sebagian dari sebutir korma, meskipun hanya setengah dari sebutir korma. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-sekali kalian meremehkan kebajikan. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian meskipun dengan kebajikan atau sedekah yang sedikit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mendapatkan apa yang bisa dia gunakan untuk dia sedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tatkala ada seorang datang kepada dia minta dinasihati, maka dia nasihati orang tersebut dengan kalimat yang baik. Ini juga sedekah. Tatkala ada seorang minta bantuannya, dia tidak mampu untuk membantu orang tersebut, maka dia tolak dengan perkataan yang baik, bukan malah memaki-maki, bukan dengan bentak-bentak, tapi dia tolak. Ya, tolak permintaan bantuan tersebut dengan perkataan yang baik. Dan di antara kalimat yang baik adalah mengucapkan kata-kata yang memasukkan rasa senang dalam hati saudaranya. Ya. Jika kita mengerjakan seluruh perkara ini, kalimat yang baik yang terasa ringan, namun kita ihtisab kepada Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan beri ganjaran kepada kita dan membantu kita untuk terjauhkan dari neraka jahanam.